uang dan bahagia. Bandung Bondowoso adalah seorang pemuda yang keren, terlete, ganteng, kaya, juga sakti mandraguna. Kesaktiannya diperoleh dengan cara dia bertapa dari Sungai Musi, Gunung Maras di Pulau Bangka sampai Gunung Merapi di Yogyakarta. Kesaktiannya memikat wanita didapatkannya di Gunung Maras Pulau Bangka dengan mengambil buluh perindu setelah bertapa 3 purnama. Sementara kesaktiannya mengangkat barang-barang berat seperti traktor, bis, bego amat kecil baginya karena dia telah bertapa di Gunung Merapi selama kurang lebih juga 3 purnama. Tersebutlah bahwa Bandung Bondowoso ini seorang juara dari MMA atau petarung sejati yang sekarang lagi ngetren di negara kita. Berapa lawan sudah dijatuhkannya sehingga mendapatkan gelar juara sejati MMA kelas berat. Bandung Bondowoso akhir-akhirnya merasa kesulitan untuk mendapatkan lawan tanding kembali. Itu berakibat kepada rezeki yang didapat. Karena rezeki yang didapat dari bertarung itulah yang diharap dari Bandung Bondowoso. Hari-hari dia melamun di kafe di Kota Magelang, bosan kemudian pindah ke Yogyakarta, di Malioboro menghabiskan waktu siang malam memikirkan bagaimana caranya dia akan kembali naik ring bertarung menghadap seorang lawan. Akhirnya Bandung Bondowoso dalam kesulitannya dia ingat seorang promotor tinju dunia, ya Don King namanya, dari negeri Paman Sam. Dihubunginya melalui WA bahwa dirinya membutuhkan lawan untuk bertanding dengan alasan kalau lama tidak bertanding tentu saja badannya menjadi tidak fit dan kekuatannya akan melemah. Mendapatkan WA dari Bandung Bondowoso, Don King secepat kilat membuka laptop yang ada di meja kerjanya untuk mencarikan lawan sepadan buat Bandung Bondowoso. Dari Lennox Lewis sudah terlalu tua, Larry Holmes sudah tidak ada beritanya. Kemudian Mike Tyson juga sudah terlalu tua, tidak seimbang kalau dilawankan dengan Bandung Bondowoso. Setelah sekian lama dia mengotak-atik laptop di depannya dan menghabiskan 3 gelas kopi dan 3 batang rokok, akhirnya Don King menemukan sosok nama untuk dihadapkan dengan Bandung Bondowoso. Yang tersebut tidak lain adalah Prabu Boko, ratu dari kerajaan Prambanan, seorang juara dunia kelas berat 3 badan dunia yang ada pada saat itu. Tapi pikir-pikir bagaimana mau dipertemukan Bandung Bondowoso juara MMA, sedangkan Prabu Boko adalah juara sejati kelas berat tinju 3 kelas yang berbeda. Maka setelah berpikir licik, karena di angannya hanya uang-uang dolar-dolar saja, kemudian Don King menghubungi Prabu Boko. Apakah Prabu Boko bersedia bertarung dengan juara MMA Bandung Bondowoso? Tentu saja dengan iming-iming yang amat besar bayarannya. Akhirnya Prabu Boko menyetujui untuk bertarung dengan Bandung Bondowoso dan minta waktu ditentukan kapan pelaksanaannya. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, sudah disepakati pertarungan keduanya akan dilaksanakan di tengah padang pasir Gurun Gobi di negara Cina. Semakin jauh, semakin keren, dan yang menonton semakin tidak ada. Singkat cerita, setelah penonton ramai datang ke stadion dengan tiket yang begitu mahal, pertarungan ini adalah pertarungan spesial antara seorang pemuda yang gagah, terlebih, kaya, juga digaya,
dengan seorang ratu Prambanan Prabu Boko yang juga digdaya dan menjuarai kelas berat tinju dunia dan tinju yang berbeda. Akhirnya terjadilah pertarungan di atas ring. Kemudian setelah terjadi baku pukul, 1 ronde lewat, 2 ronde lewat, dengan berbagai macam cara Bandung Bondowoso menyerang Prabu Boko yang mengandalkan pukulan-pukulan beratnya. Sementara karena dia Bandung Bondowoso dari MMA, dia mengandalkan tendangan, pitingan, bantingan, dan pukulan. Nah, karena Bandung Bondowoso ini masih muda, maka begitu gampangnya menghabisi Prabu Boko yang sudah terlalu tua dan juga badannya terlalu gemuk karena banyak lemaknya. Sekali tendang dari Bondowoso ke perut Prabu Boko, terlemparlah Prabu Boko sampai tersangkut di jembatan Ampera. Secepat kilat Prabu Boko kembali menerjang Bandung Bondowoso dengan pukulan-pukulan beratnya. Tapi secepat kilat juga Bandung Bondowoso memegang tangannya dan kemudian melemparkannya ke puncak Merapi. Setelah pertarungan sengit itu terjadi berbulan-bulan, terlihatlah bahwa Prabu Boko bukan lawan dari Bandung Bondowoso ini. Karena sekali pukulan ketika Prabu Boko lengah, menewaskan Prabu Boko meninggal menuju alam baka. Penonton tidak tahu, menganggap bahwa itu hanya peristiwa biasa, KO biasa, tapi tidak bagi anaknya Prabu Boko, seorang cewek yang cantik yang dari semula mengawal bapaknya dalam pertarungan itu. Melihat hal demikian, menangislah dia sejadi-jadinya dan kemudian timbul rasa di dalam dirinya untuk suatu saat membunuh Bandung Bondowoso. Setelah kejadian itu, Roro Jonggrang amat dendam, tapi bagaimanapun dia seorang gadis yang tidak mungkin akan melawan Bandung Bondowoso, seorang yang digdaya sakti mandraguna. Ternyata ketika dalam pertarungan itu Bandung Bondowoso juga sekilas melihat Roro Jonggrang di luar ring. Dalam batinnya dia berharap bahwa ketika dia setelah pertarungan itu akan mendatangi untuk melamarnya menjadi permaisuri dirinya di negara Prambanan, di mana Prabu Boko sudah dikalahkan. Setelah melalui negosiasi terus beberapa putusan untuk melamar Roro Jonggrang, maka Roro Jonggrang menjawab dengan enteng, asal dia bisa membikinkan aku 1000 gedung pencakar langit dalam satu malam, jangankan ragaku, apa yang ada dalam diriku akan kupersembahkan kepada Bandung Bondowoso. Bagaimana kelanjutan dari epik ini? Sambil ngopi-ngopi, sambil makan-makan di angkringan, di kaki lima, di kafe yang punya uang, membicarakan kisah dari 2 orang ini dan menunggu kelanjutan bagaimana apakah Bandung Bondowoso sanggup membuat 1000 hotel pencakar langit yang akan dipersembahkan kepada Roro Jonggrang sebagai kelulusan ujian untuk mendapatkan cintanya. Roro Jonggrang menunggu kepastian itu dan Bandung Bondowoso menyetujuinya. Bandung Bondowoso secepat memanggil penasihat-penasihatnya, pelatih-pelatihnya dalam ilmu kanuragan dan handetolan dan anak buahnya, insinyur-insinyur dari negara barat sampai negara timur dikumpulkan untuk bagaimana caranya mewujudkan impiannya itu membangun gedung. Ya, disepakati para insinyur dari negeri barat dan negeri timur berkesanggupan untuk membikinkan Bandung Bondowoso dalam satu lapangan 1000 hotel pencakar langit dalam tempo 1 malam. Bego, traktor, tukang kuli dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya untuk secepatnya membangun
pekerjaannya itu dalam satu malam. Itu Roro Jonggrang sebenarnya tidak suka dengan Bandung Bondowoso, makanya dia mengajukan usul untuk membikinkan 1000 gedung pencakar langit. Sebenarnya ini mustahil, karena bagaimanapun sebenarnya dia itu enggan, tidak mau untuk dijadikan istri Bandung Bondowoso yang jelas telah membunuh ayahnya. Tapi karena sudah terucap mau tidak mau, dia menunggu pekerjaan dari insinyur tukang kuli Bandung Bondowoso menyelesaikan pembangunan gedung yang disyaratkan dirinya. Tapi dia juga tidak kalah akal. Ketika dilihatnya bahwa semalam itu akan tercapai apa yang dibangun oleh mereka ini, Roro Jonggrang juga memanggil anak buah bapak ayahnya dulu, preman terminal, begal awasoban, bahkan setan, genderuwo, buto hijau, gentayangan, semuanya dikumpulkan untuk menggagalkan pembangunan itu. Itu sebelum subuh tiba. Insinyur dari negara barat dan timur. Akhirnya takdir sudah ditemukan bahwa pekerjaan membuat gedung pencakar langit yang berjumlah 1000 setelah sampai pagi hari kurang 1 yang berdiri dengan sempurna. Setelah pagi menjelang, Roro Jonggrang menemui Bandung Bondowoso dan mengatakan bahwa syarat yang diajukan tidak lulus dilakukan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso yang mengetahui kelicikan Roro Jonggrang amat marah, karena bagaimanapun Bandung Bondowoso yang mengetahui kelicikan Roro Jonggrang amat marah. Seandainya tidak diganggu oleh perilaku dari anak buahnya Nyi Roro Jonggrang, tentu saja gedung pencakar langit yang berjumlah 1000 akan terwujud. Sebagai pelampiasan dari jengkelnya, maka setelah dihitung oleh Nyi Roro Jonggrang yang sampai urutan ke-999, ketika dengan berteriak Bandung Bondowoso mengatakan model 1 kekurangannya itu adalah umbannya dirimu. Ucapan dari Bandung Bondowoso ini terwujud seketika tubuh dari Nyi Roro Jonggrang berdiri kaku menjadi batu. Akhirnya patung ini Roro Jonggrang yang ada di depan Bandung Bondowoso diangkat, kemudian diletakkan pada sisi gedung pencakar langit yang berjumlah 999 dengan patung Nyi Roro Jonggrang genap menjadi 1000. Demikianlah teman-teman kisah legenda Tanah Jawa. Tentu saja ini tidak persis seperti apa yang tertulis dalam kitab-kitab yang telah kita baca. Akhirnya ini hanya hiburan. Cukup sekian, semoga menjadi perlipur lara duka nestapa ditinggal.